Istriku, aku salah. Aku tak seharusnya menjebakmu. Tolong, ampuni aku. Lepaskan aku. Perempuan kejam. Kau perempuan kejam. Bunuh saja aku. Tak akan ada yang mau menikahimu. Dengar itu, sayang. Suamimu sedang memohon padamu. 3 bulan lalu, mantan suamiku, tepat di sel ini, ingin mengirimku ke neraka. Untuk itu, dia merancang 3 jebakan maut. Perempuan. Aku hampir tertipu olehmu. Seperti yang dia mau. Lalu membunuhmu. Aku tak berani lagi. Nyonya, ampuni aku. Sayang, ampuni aku. Jeritan mantan suami. Adalah kisah cinta. Lagu pengiring terbaik. Nyonya, aku tak berani lagi. Aku tak seharusnya menjebakmu, bunuh aku. Cuma kamu. Nyonya, kita main sekali lagi. Kunci maut. Sayang. Kapan kamu pecahkan kodenya? Malam ini? Aku akan lepaskan kamu. Pemilik kerajaan bisnis ratusan miliar yang terkenal, Yuan Giokman. Pengusaha wanita ini diduga memiliki narkoba secara ilegal dan resmi ditangkap polisi luar negeri. Sayang, aku nggak bersalah. Mana pengacara grup? Suruh dia menemuiku. Jamin aku keluar dulu. Lalu selidiki pengasuh, Sungai Hijau Kuning. Selidiki dia, semua koperku yang bereskan, pasti bermasalah. Sayang. Aku ingin menebusmu keluar. Tapi saat lewat pemeriksaan narkoba ditemukan di tas pribadimu. Kamu tertangkap basah karena mengedarkan narkoba. Tertangkap basah, buktinya kuat. Menurut hukum negara Yu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang menyembunyikan narkoba itu pengasuh, Huang Qinghe. Rumah kami ada kamera pengawas. Serahkan semuanya polisi. Buktikan kalau aku tidak bersalah. Keluarkan aku. Aku mau bertemu pengacara. Carikan aku pengacara terbaik. Ashi, Nyonya. Kamera pengawas yang ibu bilang, yang ini? Sekarang ini zaman hukum. Kau ini pengedar narkoba. Jangan harap bisa keluar. Pengasuh itu sudah menghancurkan Fen Zonghao. Cepat suruh orang tangkap dia. Tangkap dia. Barangnya yang kutaruh. Dia menghancurkan buktinya, malah cocok buatku. Kenapa aku harus menangkap dia? Apa katamu? Jadi kamu pelakunya. Huang Qinghe bukan pengasuh biasa. Dia itu teman masa kecilku, cinta pertamaku. Sedangkan Anda, Nyonya, cuma batu loncatan buatku naik. Dulu kamu cuma mengandalkan uang, sok tinggi dan menyuruh-nyuruhku selama 7 tahun penuh. Nyonya, apa kamu tahu? Walau aku laki-lakimu, tapi aku juga punya harga diri. Kamu makan dan minum dari keluargaku. Sekarang malah masih mau Apa kamu masih punya hati nurani? Hati nurani? Memangnya hati nurani berharga berapa? Sekarang grup Ruan sudah jadi milikku. Dan Singgaku. Juga tak perlu lagi pura-pura jadi pengasuh penyurat ITU. Fen Zonghao.
Aku sudah melahirkan anak sulungmu. Sekarang aku juga sedang mengandung anak keduamu. Anak sulung. Anak sulung di villa itu anak yang kulahirkan. Sedangkan yang kulahirkan itu dari dulu sudah oleh kau dibuang ke desa. Apa katamu? Si sulung. Anak sulung yang kulahirkan dibuang oleh kalian. Fen Zhong Hao. Itu juga anakmu. Karena kau sudah masuk. Buyer kubuat kau mati dengan jelas. Sebenarnya dari awal sampai akhir, anak yang kau kandung bukan darah dagingku. Bukan anakmu. Benar. Masih ingat aku pernah bilang, karena spermaku lemah, aku harus pakai pembuahan buatan supaya bisa punya anak? Ternyata kau bodoh sekali sampai percaya, lalu nurut ikut denganku ke rumah sakit yang kubeli untuk melakukan pembuahan buatan. Aku sengaja dari bank sperma, memilih yang paling berbahaya. Sperma milik penjahat kelas berat. Lalu kupakai itu untuk membuahimu. Aku memang mau pakai benih pria paling rendahan dan paling kotor. Untuk menodai nona besar yang merasa dirinya begitu tinggi. Bagaimana? Kaget, ya? Anak yang kukandung adalah anak penjahat. Memangnya lagi? Aku menahan semua. Melayanimu 7 tahun demi hari ini. Bukannya kau selalu bilang, anak di rumah itu tidak mirip kau? Kau tahu? Anak kandungmu yang sebenarnya mirip sekali denganmu. Kalian apakan dia? Dia itu versi kecil dirimu. Selama ini, kami kena omelan dan tekanan darimu. Kami jadi pergi mencarinya. Dia melampiaskan semuanya. Aku sangat tersiksa. Aku haus dan lapar sekali. Hidung dan matanya ini persis sama denganku waktu kecil. Aku sudah baik pada anak kalian. Bagaimana kalian begitu kejam padanya? Memangnya aku kurang baik padanya? Walau dia kurang gizi, bukannya masih hidup? Aduh, sayang sekali. Anak ini nakal. Belakangan kena radang paru tipe S. Kata dokter, hidupnya tak akan lama lagi. Apa katamu? Dia masih sekecil ini. Mana mungkin kena penyakit begini? Pasti kalian. Kalian yang mencelakainya, iya kan? Adieu, Jean-Gon Emoji. Dokter bilang, dia cuma bisa bertahan sekitar 10 hari lagi. Setelah dia mati, aku akan kasih guci abunya padamu. Biar kalian ibu dan anak bisa berkumpul. Bajingan, kalian semua. Aku tak akan melepaskan kalian. Ayah ibuku juga tak akan melepaskan kalian. Oh, ya. Dan juga 2 orang tua bangka di rumahmu itu. Aku juga akan mengurus mereka baik-baik. Sekarang keluarga Yuan jadi milikku. Anakku, Kakao. Nyonya itu. mirip anjing terlantar. Anakku, ayah dan ibuku, semua ada di tangan mereka. Aku dikurung di sini. Mereka pasti mati. 10 hari. Aku harus keluar dari neraka ini. Ini vas emas antik dari abad ke-18, nilainya 50 juta. Tolong diterima, Komandan. Baik.
Mana orang yang kalian mau bunuh? Ada orang di luar yang sudah titip pesan buat melindunginya. Asal dia tidak cari mati, aku tidak mungkin membiarkannya hilang begitu saja. Pasti para orang tua bangka dari grup Ruan. Komandan, Uang ini cuma kupakai untuk minta bantuan kecil dari Anda. Pindahkan istriku ke tempat lain. Misalnya, ke sel iblis penguasa penjara kalian yang paling gila. Kalau perempuan hamil dimainkan sampai mati oleh iblis, maka itu dengan komandan. Tak ada hubungannya, kan? Siapa kamu? Keluar, keluar. Berhenti, jangan mendekat. Lepaskan aku, jangan sakiti aku. Aku bisa bawa kamu keluar. Kamu bisa bawa aku keluar? Omonganmu besar sekali. Aku Ruan Yuman. Ruan Yuman dari keluarga Ruan bernilai ratu. Jangan sakiti aku. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti bisa bawa kamu keluar. Buka mata lebar-lebar, biar aku lihat. Ini penjara pasir emas. Dikelilingi tebing curam dan 3 lapis pagar listrik. Sejak didirikan 30 tahun lalu. Bahkan lalat pun belum pernah bisa keluar. Kamu masih mau keluar? Kamu. Kalau mau keluar, bisa. Gorok lehermu saja. Nanti ada yang angkat kamu keluar. Apa katamu? Aku suka tinggal sendiri. Kalau teman sekamarmu buru-buru mau pergi. Aku bisa bantu kamu. Sehari kemudian, dia sudah dikurung seharian penuh bareng penguasa penjara. Kok belum mati juga? Mbak Sipir, boleh nggak bawa kami masuk buat lihat sebenarnya ada apa? Di depan itu kamar mereka. Sesuai kesepakatan, aku sudah menaruh dia bersama Ratu Penjara. Bagaimana ini? Ratu Penjara itu sepertinya tak tertarik padanya. Sekretaris Smiling, Isi hatiku. kau tahu. Ada saran? Kepala penjara menyuruhku menyampaikan aturan bersifat di penjara pasir emas, narapidana yang kabur langsung ditembak mati. Aku paham. Kalau mau membunuhnya secara sah, cara terbaik adalah memaksanya kabur dari penjara. Sayang, Kau sudah terbiasa hidup di dalam? Yalani pimpinan denken baik. Tenang saja. Aku dapat stempel resmi grup Ruan. Sebentar lagi, semua bisnismu akan kuambil alih. Fenzong Hao, dasar bajingan. Jangan harap kau menghancurkan bisnisku. Nyonya, Jangan marah begitu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Aku akan sering datang menemuimu. oh ya. Putramu, Setelah anakmu mati, aku akan bawa abunya ke sini buat kamu. Fenzong Hao, kau benar-benar belum puas menjebakku, sekarang mau mencelakai anak tak bersalah. Kau masih Orang baik memang tak berumur panjang, sedangkan orang jahat malah hidup 1000 tahun. Fenzong Hao, tunggu saja. Walau harus merangkak, aku akan keluar dan mencabikmu. Aku pasti akan keluar. Aku harus keluar dan mencabikmu. Bercak darah kering di bawah kakimu. Adalah jejak terakhir macan hitam, bos mafia terbesar di negeri Yu. Yang ditinggalkan di dunia ini. Sebanyak itu. Semuanya jejak darah manusia. Jangan bunuh aku, macan tutul. Jangan bunuh aku. Jadi, kalau kabur dari penjara gagal, aku juga akan mati. Tunggu.
Nona Sekretaris, barusan kau bilang, kalau narapidana kabur, sipir berhak menembak mati di tempat. Benar. Itu aturan besi penjara pasir emas. Ayo, kembali. Aku masih punya kata dari hati. Buat diucapkan lagi pada perempuan berwajah kuning itu. Nyonya. Baru saja kakekmu menelepon. Katanya mereka mau datang ke negeri, yuk. Aku khawatir begitu mereka turun dari pesawat. Mereka malah mati mendadak. Tapi kau tak perlu khawatir. Aku akan segera suruh orang mengurus mereka begitu mereka mendarat. Kalian akan segera berkumpul lagi di neraka. Mau selamatkan mereka? Tunggu kehidupan berikutnya. Binatang, kau bahkan tak melepaskan ayah ibuku, jadi hantu pun aku tak akan melepaskanmu. Ruan Yuman, kau memang selalu angkuh. Dan Songya memang tangkong kilua. Kalau aku bilang begini, kau pasti tak akan tahan kabur dari penjara. Mau jadi hantu pun datang mencariku. Perempuan tua jelek. Aku akan tidur dengan priamu, memakai perhiasanmu, memukul anakmu. Aku akan menunggumu. Tidak bisa. Keluargaku di tangan dia. Aku harus keluar. Aku harus kabur dari penjara. Kabur dari penjara. Sampai sekarang kau masih belum paham situasi? Rencana mereka itu cuma mau memanfaatkan tanganku untuk membunuhmu. Atau memaksamu kabur dari penjara. Dua rencana keji itu sama-sama bisa jadi alasan sah untuk menghabisimu. Kau tak mengerti, aku harus kabur dari penjara. Kau mau kabur dari penjara di wilayahku? Jadi, kau tahu siapa aku? Kalau hari ini aku nggak setuju. Tolong aku nggak bersalah. Lepaskan aku. Tolong aku difitnah. Di penjara pasir emas, para narapidana yang ditahan, dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang paling hina adalah pemerkosa. Setingkat di atasnya adalah penipu. Pencurian receh. Memandang rendah penipu. Masuk geng, tapi meremehkan pencuri. Tapi di depan bandit kejam. Geng pun cuma ayam sayur. Tapi ada satu orang, yang bahkan ditakuti bandit kejam, juga dikurung di sini. Tak ada yang tahu, kenapa dia menyerahkan diri lalu masuk ke sini. Dia itu, Tuan Li, Raja Neraka Negeri Yu. Tapi karena kau sudah datang, di penjara pasir emas, naga pun harus menunduk. Karena penjara pasir emas punya aturan sendiri. Kau, orang gila dari keluarga Li Zhihao, yang melakukan segala kejahatan, iblis yang mencelakai seluruh Asia Tenggara, lalu menyerahkan diri. Jangan mendekat. Jahatnya kebangetan, doyan perempuan, iblis bajingan. Dunia luar ternyata memang membosankan. Cuma bisa kasih cap ke orang. Mau ngapain kamu? Coba tebak. Jangan macam-macam. Kalau kamu berani sentuh aku, hantu pun aku tak akan lepaskan kamu. Malam ini masih panjang. Buru-buru apa? Tunggu dulu. Jangan mendekat. Aku punya cara mengeluarkanmu, asal kau membantuku. Aku membawamu melihat dunia. Oh, perempuan. Manis, tunggu aku diranjang. Tapi satu hal yang kau salah paham. Aku memang gak mau keluar. Tunggu. Kamu harus keluar. Anak haram keluarga Li belakangan menyumbang uang besar kepada kekuatan inti militer Yu. Aku sudah cek laporan, dia sedang pasang jebakan. Begitu dia berkuasa, orang pertama yang akan dia habisi adalah kamu, pewarisah. Kamu sama sepertiku, tetap di sini cuma tunggu mati. Li Yuchun. Suruh dia coba saja. Jangan lupa, aku masuk penjara atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri?
Jangan bohongi dirimu. Sebulan sebelum kamu masuk penjara, keluarga Fajar ada kabar kecil yang tak terlihat. Leukemia akut, butuh transplantasi sums. Di tahun yang sama, anak haram tersangka, Fajar musim semi, dibawa pulang ayahmu ke keluarga Fajar. Kurasa alasan kamu masuk penjara karena Fajar musim semi satu-satunya yang cocok sebagai donor sumsum. Dia syaratnya. Kamu sukarela menanggung dosanya. Masukkan ke neraka ini. Ternyata kau tahu banyak juga. Benar, tapi langit mempermainkan kita. Si bajingan kecil itu. Yang bisa selamatkan ibu. Aku juga demi ibuku, baru memakai belenggu ini. Kau salah. Dia menipumu. Ibumu 3 bulan setelah kau masuk penjara, meninggal. Bakti anakmu sia-sia. Keadaan kita sekarang sama saja. Aku ketemu bajingan. Dia mau mencelakaiku. Anak haram ayahmu juga mencelakaimu. Waktu kita nggak banyak. Kita harus kabur dari penjara bareng. Ya. Benar. Kita harus kerja sama, 521. Kamu bilang ibuku sudah mati. Mana mungkin? Setiap bulan aku masih video call sama dia. Jangan harap bisa menipuku. Ku beritahu kau. Di neraka ini, guna perempuan cuma satu. Yaitu menyenangkan aku. Kalau kau masih berani ngomong ngawur, aku akan mencabikmu. Kalau kau berani memfitnah ibuku, juga kubunuh kau. Harus bekerja sama dengannya baru bisa keluar, tapi terlalu seperti binatang buas. Dia nggak mau dengar omongan. Gimana caranya aku jinakkan dia? Perempuan. Sekarang juga, puaskan aku. Kalau kamu nggak bisa, sana mati. Memuaskanmu? Mimpi saja. Dengar baik-baik, bodoh. Aku, Duas, adalah Ruan Yuman, yang sendiri membawa grup klan Ruan sampai bernilai puluhan miliar. Sedangkan kamu, dijebak orang sampai ibumu sendiri tak bisa kau lindungi. Masih belajar jadi anak playboy, pura-pura jadi orang. Ini namanya pengecut. Ini namanya lari dari kenyataan. Ibuku belum mati. Kalau kau masih berani ngaco lagi, sekarang juga kuhabisi kau. Kalau dia memang belum meninggal selama bertahun, apa dia cuma video call denganmu, tapi tak pernah datang menemuimu? Pikir baik-baik. Sekarang, lihat dirimu sendiri. Merasa dikurung di lantai ini. Bangga, ya? Merasa penguasa penjara itu hebat, ya? Cuma menyerah pada hidup. Aku bilang padamu, Ruan Yuman, meski harus tetap merangkak keluar dan bangkit lagi. Sedangkan kau akan membusuk di sini, dibutakan kebencian, lalu jadi lumpur busuk yang tak Kau sudah menamparku 3 kali. Percaya atau tidak, sekarang juga akan kuhabisi kau. Ayo, bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, kau cuma pengecut yang berani menindas perempuan. Katanya Raja Maut Negeri, tapi tak punya nyali buat kabur dari penjara demi membalas dendam untuk ingin berkuasa tapi cuma berani di penjara busuk seperti selokan ini. Li Zihao, Aku mau keluar. aku harus menaklukkanmu. Baik. Bagus sekali. Ruan Giokman, kau berhasil membuatku marah. Aku mau lihat baik-baik bagaimana harimau betina lancang sepertimu bisa kabur dari penjara. Kalau kau tak bisa menunjukkan kemampuanmu untuk kabur, atau kau membohongiku, aku akan langsung membunuhmu. Tenang. Dalam 3 jam, aku bawa kamu keluar dari lantai biar kamu tahu apa itu kecepatan klan Ruan, apa itu kemampuan yang sebenarnya. Omong besar. Ini penjara pasir emas, selama 30 tahun tak ada yang bisa menandingi. Kamu bilang dalam 3 jam bisa keluar dari lantai ini? Mimpi. Lihat baik-baik. Malam ini kakak akan mengajarimu kabur dari penjara. Tolong, ada yang mau memperkosaku. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, bunuh diri. Sialan. Dasar harimau betina, nendang aku lagi. Sebaiknya kamu benar-benar bisa kabur dari penjara. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu. Aduh. Terima kasih pengingatnya, kepala penjara. Tapi saya tetap akan merepotkan Anda, tolong tambah orang untuk mengawasi istri saya dengan ketat. Saya takut dia nekat. Beneran kabur dari penjara. Tenang, itu sudah tugas kami. Oh iya. Pintu sel tempat istrimu ditahan. Diesem bengkan untuk amal ole tuan muda kedua kilo agaf. Khusus berupa kunci pintar maut. Benda ini, asal salah tekan 1 sandi saja, itu akan memicu arus listrik tegangan tinggi.
Bahkan raja prajurit pun, kalau dikurung di sel itu, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Baik, baik, baik. Ada penguasa penjara. Ada kunci maut. Ada aturan, kabur dari penjara dihukum tembak mati. 3 lapis jebakan maut begini. Kepala penjara benar-benar perhatian. Jadi aku tak khawatir istriku kabur dari penjara. Di penjara pasir emas milikku. Tak ada yang bisa kabur dari penjara hidup-hidup. Perempuan ini. Sedang apa dia? Bawa sipir ke ruang medis. Jangan-jangan dia dapat kunci lalu. Tundak. Cepat masuk. Malam ini kau jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia mati saat aku sedang jaga. Kalau berani bikin masalah, Kutembak kau mati. Oh. Boleh juga. Menyakiti diri sendiri buat masuk ruang medis, lalu memfitnahku melecehkanmu. Hebat juga kamu. 57 menit. Kata sandi pintu pertama sudah kudapat. Gimana kemampuanku? Tunggu. Kamu gila? Ini kunci maut yang dijuluki kode kematian. Sekali salah masukin. Aku nggak akan salah. Listrik tegangan tinggi siap, kau gila. Dilengkapi listrik tegangan. Kunci maut yang menyambar. Kunci maut? Betul. Begitu salah masukin, listrik tegangan tinggi akan menyambar. Bahkan kalau raja prajurit datang, dia juga bakal tewas di kunci maut ini. Kalau begitu, aku jadi makin yakin. Benar lagi. Sekali lagi. Tunggu. Astaga. Benar lagi. Hei. Nanti dipikir dulu baru tekan. Kalau sampai salah tekan, kita berdua bakal tamat. Li Zihao. Janji padaku, kalau angka terakhir ini kutebak benar. Mulai sekarang dengarkan aku. Bertahan hidup dulu baru bicara. Teman sekamar. Jauh-jauh dariku. Kalau angka terakhir ini kutebak salah. Jauh-jauh dariku. Setidaknya masih bisa hidup. Ya Tuhan, leluhurku, tolong biarkan aku tetap hidup. Terbuka. Benar-benar terbuka. Kamu mengintip kata sandinya. Gimana kamu bisa melakukannya? Saat mata tak bisa melihat, aku pakai otak untuk melihat. Jangan ngaco. Kunci sandi maut ini. Banyak sekali kombinasinya. Aduh, cepat bilang padaku, bagaimana kamu melakukannya? Pencipta kekayaan puluhan miliar. Di mataku, tak ada kata sandi yang tak kutebak. Yang ada cuma, belum menemukan sisi manusia yang tepat. Pak, jangan kirim aku kembali. Orang gila akan membunuhku. Sakit sekali. Sial, diam. Bikin sial. Jangan mati waktu aku jaga. Komandan, pelan sedikit. Pusing sekali. Kau merepotkan, tahan sedikit. Jangan mengintip. Tundukkan kepalamu. Ini negara Fit 521. Iklim hutan hujan tropis, telapak tangan berkeringat, noda darah di tanganku, bekas halus seperti ini. Di permukaan kunci yang licin, bisa bertahan 1 jam. Lampu sorot tiap 10 detik, 521, dari sudut mikroskop alami. Lihatlah. 4 angka. 4 angka ini kalau disusun, ada 24 kemungkinan.
Kalau sampai salah masuk, kita Kalau mau menebak dengan benar, harus pakai psikologi. Sipir penjara manusia, tiap hari menghadapi tekanan salah sedikit bisa mati. Kalau kodenya acak, mereka takut salah pencet. Jadi demi menyelamatkan nyawa, para pengelola pasti akan memasang tanggal yang berarti bagi mereka. Dan tak akan pernah mereka lupakan. mudah diingat. Dan 4 angka ini harus mudah diingat, harus mudah diingat. Jangan-jangan. Itu festival sembah bulan, Benar, aku meneliti kebiasaan di sini. Festival Sembah Bulan adalah tanggal para sipir penjara menerima bonus dan 4 angka ini. Kebetulan adalah tanggal Festival Sembah Bulan. Aku bukan penjudi. Aku sedang menghitung sifat manusia. Makin berbahaya sistemnya, orang yang mengoperasikannya makin ingin yang sederhana dan aman. Beginilah sifat manusia. sifat manusia. Munculkannya dengan noda darah. Mengurutkannya dengan psikologi. Kelihatannya, aku sempat meremehkan orang. Bagaimana? Sekarang mau dengar aku. Dan kabur dari penjara. Hei, kabur dari penjara itu bukan cuma soal otak. Kecil kayak kamu masih mau kabur dari penjara? Kamu memang nebak sandinya benar, tapi menurutku cuma karena sipirnya malas. Kamu cuma agak beruntung. Beruntung? Tapi tenagamu bagus juga. Sudah selama ini di sini. Tetap saja nggak ada keberuntungan. Iya, kan? Kalaupun kamu bisa buka pintu ini, memangnya kenapa? Ini penjara pasir emas. Di luar ada 3 pintu besi, tiap lapis makin kuat. Tak ada bisa mendapatkan 38, 3 kunci yang kau bilang. Yang ini? 2 salinan, 1 yang asli, 3 pintu. Semuanya terbuka. Cepat, memangnya belum makan? Uang lembur bulan ini lenyap. Oh. Lewat sini. Perempuan tua. Jangan cari gara-gara denganku. Tundak. kau menyalin 2 kunci. Kunci terakhir ada di tanganmu. Benar. Aku sudah bilang, dalam 3 jam, aku pasti akan membuktikan kalau aku bisa membawamu keluar. Kau mau bawa aku keluar jadi mayat. Ku beritahu kau, ini penjara pasir emas. Setiap kunci di penjara ini dipasangi pelacak satelit. Kalau kuncinya menjauh 50 meter dari pemiliknya, sistem akan otomatis memberi alarm. Di dalam kunci itu, ada pelacak. Terlambat. Aku tegaskan lagi. Begitu penjara tahu ada yang kabur, tak perlu diselidiki, diinterogasi. Langsung tembak mati. Langsung. Tembak mati. Berani main-main denganku. Lokasinya tepat di lantai atas. Pasti perempuan 9521 mencuri kunciku. Dia mau kabur dari penjara. Kabur dari penjara. Segera tembak mati dia. Sekretaris Meiling. Beritahu tamu itu, orang yang mereka incar malam ini akan jadi mayat. Jalan. Terima kasih, Komandan. Asal bisa menembaknya mati secara sah, aku akan langsung transfer 1 miliar kepadamu. Bandgun. Semua bangun. Angkat tangan tinggi-tinggi, Hadap tembok dan berbalik. Bagus. di sini. Geledah semua, Cari baik-baik. jangan loloskan seekor lalat pun.
Tidak ada. Di kamar juga tidak ada. Sinyalnya ada di sini. Terus cari. Cari yang teliti. Selesai already, kita akan ketahuan. Kalau aku ditembak mati. Komandan. Kalian sedang cari apa? Aku lebih paham soal ini. Bisa bantu kalian. Aku tegaskan lagi aturan terbaru. Satu sel. Begitu dipastikan ada yang kabur, semua penghuni sel ditembak mati. Tak usah minta izin, langsung eksekusi mati. Maaf. Aku. Diam, mundur. Kalau ada hal, ku tembak kau. Kalian cari apa? Kami benar-benar bisa bantu Anda. Apa yang ku cari, kau paling tahu. Buka tanganmu. Aku terlalu panik. Maaf. Buka. Masih ada satu tangan lagi, buka. Kalau tak mau mati, dengar aku. Komandan. Kau bikin aku kaget. Sepertinya kandunganku terguncang. Pura-pura mati, kau tak paham omongan. Buka. Kerja macam apa ini? Orang kabur, si D74 tak bisa tembak mati? Bereskan. Komandan. Sedang diproses. Kau. Buka juga. Komandan. Perutku sakit sekali. Aku mohon pada kalian, cepat bawa aku ke ruang medis. Diam. Kalau masih bergerak sembarangan, ku tembak mati. Kau. Aku bilang untuk ke-74 kalinya, buka. Komandan, aku. Jangan banyak omong. Apa yang kau genggam di tangan? Janggon kira. Buka. Tahu. Aku terlalu percaya diri. Maaf. Buka. 3. 2. 1. Sayang. Nanti perempuan tua jelek itu ditembak mati. Aku akan menyalakan kembang api yang paling mahal. Biar seluruh Asia Tenggara melihatnya. Aku juga benar-benar tidak menyangka. Ternyata perempuan ini. Awalnya kali ini aku masih ingin jadi orang baik besar. Sumbangkan ke penjara pasir emas. 1 batch monitor inframerah definisi tinggi. Memang harus kamu. Kreatif. Suruh orang mengawasinya 24 jam. Asal dia sedikit saja melanggar aturan. Meski cuma bernapas 1 kali lebih banyak. Dia juga bisa langsung dibereskan. Eksekusi tembak yang sah. Suka? Aku yang merancangnya. Permainan Kusing Dentikus. Tentu saja aku suka. Sialan. Apa-apaan ini? Belum dengar suara tembakan. Bagaimana kalian menanganinya? Komandan. Barangnya nggak ditahanan. Kami sudah menggeledah seluruh tubuhnya. Nggak ada bukti mereka mau kabur dari penjara. Omang Kosong. Pelacak menunjukkan barang itu masih ada pada mereka. Komandan. Barang canggih begini. Juga bisa meleset. Pelacaknya bilang di lantai ini. Bukan bilang di tangan kami. Atau jatuh di lorong. Di tangga. Atau bahkan di selokan. Komandan. Meski napi kabur boleh ditembak mati secara sah. Tapi setelah itu,
Anda, apa harus menunjukkan ke instansi terkait? Buktinya, Commandant. Ini, Kita juga harus taat aturan. Kalau salah bunuh, bisa kena tuduhan lalai. Kita bikin orang kita sendiri masuk penjara. Cepat cari. Ada beberapa tahanan yang sok pintar. Menyembunyikan barang di dalam tubuh. Kalau tak ketemu, kau yang turun tangan. Bahkan kalau harus membelah mereka hidup-hidup, tetap harus ditemukan. Sering kau suruh aku tembak mati. Enak saja ngomong. Dua orang sama-sama punya backingan, tanpa bukti yang cukup. Tak mau jadi kambing hitam. kalau benar kutembak mati. Aku juga tinggal menunggu mati. Sudah dekat. Diam yang manis. Jalan. Komandan. Kuncinya sudah ketemu. Dari sini ke kamar mereka jaraknya paling tidak 10 meter. Dari awal sampai akhir, mereka tidak mendekati pintu. mustahil dibuang keluar. Apa benar aku yang menjatuhkannya? Komandan. Kalau tak ada apa-apa, kami mau tidur. Soalnya, dia sangat lemah. Sile. Aku habis dimaki kepala penjara. Kelihatannya dia benar-benar ingin kalian mati. Aku tak berani turun tangan. Tapi kalian berdua, Sabinya. jangan sampai aku menemukan bukti. Untung tendanganmu sudut tendangannya pas. Kalau tidak, sekarang kita jadi dua mayat. Cuma trik kecil. Kau sudah hitung sudutnya. Aku main sepak bola saja. Menghitung sudut itu mudah. Hanya saja aku tak menyangka kau bisa melakukannya sesempurna ini. Aku ingat pernah bilang, kalau kau tak menunjukkan kemampuan kabur dari penjara, aku yang pertama akan membunuhmu. Kau memang pintar. Tapi untuk kabur dari penjara, cuma punya otak saja tidak cukup. Jangan membual. Katanya mau bawa aku keluar. Menurutku nanti akhirnya juga begitu. Biar aku yang bawa kamu keluar. Tanpa aku, kamu tak bisa keluar. Cuma otakku. Ditambah tenagamu, baru kita bisa keluar. Haha. Ada orang mengawasimu di belakang. Kalau aku kabur dari penjara, bekerja sama dengan bom waktu sepertimu. Jelas bukan langkah yang bijak. Si Li Zihao ini, kenapa susah banget diberesin? Daripada terus dibebani gara-gara kamu. Cekik kamu sampai mati. Bajingan. Di matanya ada niat membunuh. Nangis apa? Menyebalkan banget. Sial. Jadi aku ini harus atau tidak? Membunuhmu? Apa yang harus kulakukan? Dia sekaya negara. Dia rela masuk penjara menggantikan orang lain. Satu-satunya kelemahannya adalah dia pakai jebakan wanita untuk menjebakku. Ada ide. Kau tak boleh membunuhku. Oh, Sebenarnya, tadi di ruang medis aku menemukan sesuatu. Mengetahui kalau kaulah ayah dari anak di perutku, kita harus menghadapinya bersama. Sengaja dari bank sperma. Memilih yang paling berbahaya, nomor 21, nomor 521, sperma untuk inseminasi buatan padamu. Aku memang mau memakai benih pria yang paling rendahan dan paling kotor. Untuk dipasangkan dengan nona besar yang merasa paling tinggi sepertimu. Aku tahu buatmu ini. omong kosong apa yang kau bilang? Percaya tidak? Aku bunuh kamu sekarang juga. Sebenarnya, aku juga nggak mau bilang 7-7-55 karena aku tahu. Ini terlalu mendadak buatmu. Aku tahu.
Kau mau memanfaatkan kemampuanku buat membantumu kabur dari penjara, tapi kalau cari alasan, bisa yang lebih meyakinkan gak? Aku sudah bilang. Aku juga nggak percaya. Tapi hidup. Memang seenaknya begitu. Kalau kamu nggak percaya, jawab beberapa pertanyaanku. Kalau begitu, bilang saja. Golongan darahmu panda, kan? Kok kamu tahu? Tadi di ruang medis. Aku lihat data golongan darahmu. Memangnya kenapa? Kebetulan sekali. Anakku juga begitu. Dan juga, suamiku bilang padaku. Dia tak mau aku melahirkan anaknya. Jadi dia mencari sperma narapidana paling berbahaya. Lalu membuatku melahirkan anak penjahat. Kaulah yang ada di sini. Narapidana paling berbahaya. Omong kosong. Di penjara memang ada pemeriksaan kesehatan, juga pernah diambil sampelnya. Tapi kalau cuma karena itu kamu bisa hamil, kemungkinan itu 1 banding ratusan juta. Ngarang lagi sana. Lanjut, terus ngarang. Aku mau lihat, sehebat apa kamu ngarang. Tanda kupu-kupu di pinggang belakangmu. Begitu masuk musim semi, kena bunga poplar gatal. Kelingking kakimu punya kuku terbelah 2. Lidahmu juga bisa digulung jadi bentuk U. Semua itu, apa aku benar? Tanda lahir yang gatal dan soal lidah itu. Dia tak mungkin tahu. Kau menyelidikiku. Yang kukatakan semua ciri-ciri tubuh Dabao. Golongan darahnya, tanda lahir, berbagai cirinya mirip. Jadi, makanya aku bisa yakin, ayah anak itu adalah kamu. Kamu tidak membohongiku. Tentu saja aku membohongimu, anak sulungku. Ditukar begitu lahir, mana aku tahu golongan darah dan tanda lahirnya, ciri-cirimu. Darah langka dan tanda lahir yang gatal itu dari rekam medis ciri jari kaki kulihat diam-diam saat kamu mandi. Soal lidah bisa digulung atau tidak, data besar yang memberitahu 85% bisa menggulungnya. Kenapa aku tidak mempertaruhkan peluang? Tapi ciri anak sulungku, cuma naluri bilang padaku. Kau ayah dari anakku. Kemungkinannya sangat besar. Maksudmu? Aku masuk penjara 7 tahun. Dan kau di luar. Bikin aku punya anak lelaki dan perempuan. Ruan Yuman. Apa kau kira aku bodoh? Apapun alasannya, kau tetap tak tega membunuhku. Benar? Mementingkan keluarga. Dulu, demi ibu, Tuan Lai rela masuk penjara. Kau sangat mendambakan benar? Keluarga 521. Uhuk-uhuk. Ruan Yuman. Perempuanku. Mulai sekarang, dia kakak ipar kalian. Sekarang, apapun yang dia bilang, kalian dengar. Kau paham? Ya, salam hormat, kakak ipar. Cetakan kuncinya. Sudah kugambar ulang di baju. Tapi masalahnya sekarang, tak ada bahan untuk membuatnya. Kita harus mencari logam yang cocok. Yang paling bagus. Lembaran besi. Lembaran besi. Ditambang, itu barang terlarang mutlak. Lewat pemeriksaan badan saja tak bakal bisa. Tapi, asal ditambang emas ini ketemu. Emas bongkahan kadar yang cukup tinggi. Kita membuat 3 kunci emas 88. Mereka akan mengizinkan cari emas di sini. Jadi tak takut disembunyikan diam-diam. Penjara pasir emas dibangun di atas tambang emas yang ditinggalkan. Aturannya itu 608. Narapidana mendulang emas, tak boleh keluar dari penjara. 60. Asal emasnya masih di dalam area penjara, tak akan hilang. Kepala penjara yang serakah menjalankan pasar gelap. Asal ada emas. Makanan, rokok, arak putih. Semuanya bisa dibeli. Tapi, harganya sangat mahal. Misalnya 1 bongkah biji emas. Cuma bisa ditukar dengan 1 bungkus mie instan. Ayo. Gak bisa. Batu ini terlalu kasar. Gak bisa menghaluskan detail pola di kunci ini. Juga ada alur giginya. Harus pakai paku. Paku. Iya. Pintu kamar kantin itu pintu kayu. Di atas sana banyak paku berkarat.
Kalau begitu, akan kubongkar. Berani-beraninya kau rebut sayurku. Cari mati. Barangnya sudah lengkap. Hari ini malah ada yang mencuri. Magir. Jadi kau Ruan Yuman. Ada yang menyuruhku mengurusmu baik-baik. Dia orangku. Mau apa kau? Oh. Chuan Li. Jangan monopoli wanita cantik dong. Cuma wanita. Pergi sana. Kalau tidak, sekarang juga kubunuh kau. Hei. Wanita. Tapi hari ini aku juga disuruh orang. Ada hadiah buatmu. Sayang. Ha. Ada orang di luar yang tanya. Kau mau Gucci Abu model apa? Model 21? Ha. Asal kau bilang satu kalimat. Mereka akan bikin seluruh keluargamu berkumpul. Jangan buru-buru, masih ada satu bagian lagi. Naonya. Pesawat orang tuamu besok 521, mendarat di Asia Tenggara. Kamu tahu? Dua orang tua bangka itu kemarin. Di telepon. Berlutut, memohon padaku buat menyelamatkanmu keluar. Kamu beritahu dia, anak dan orang tuaku, kalau ada masalah sedikit pun, tunggu sampai aku keluar. Aku pasti akan membuatnya bayar nyawa. Aku tahu. Ini Ponjara Pazirema. Kalau sudah masuk ke sini, tak usah melawan lagi. Masa? Kau masih mau kabur dari penjara? Kalau tak sabar sedikit, rencana besar Ayo kita pergi. Komandan, aku mau melapor. Mereka berdua mencuri paku, mau kabur dari penjara. Kau, apa? Siapa yang mau kabur? Komandan. Di pintu ini kurang satu paku. Tadi waktu mereka berdua makan. Mereka bisik-bisik. Pasti ada yang tidak beres. Sarancu. Perix America berdua luar dalam. Kesempatan carry muka ku kepala penjara. Datang juga, ya. Kalian berdua, angkat tangan dan berdiri benar. Siapa berani bergerak? Hudem back dia. Kau cari gara-gara, ya? Chuan Li. Mana berani aku cari gara-gara dengan Anda? Kalau perempuan ini nggak bawa apa-apa. Ya periksa saja. Memang kenapa? Nggak apa-apa. Biar mereka periksa. Kamu yakin? Mereka yang ambil paku IT. Pak. Paku itu. Ada pada perempuan ini. Diam yang manis. Kau wanita hamil, hidup di sini juga nggak mudah. Sebaiknya serahkan sendiri barang itu. Kalau sampai ketemu olehku, 2 nyawa akan melayang. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Lapor, tidak ada masalah. Tidak mungkin. Kalau tidak ditemukan apa, kalau begitu kita. Aku pulang dulu. Tunggu. Kotak makan ini belum diperiksa. Kotak makan ini belum diperiksa. Komandan.
Mustahil, benar-benar mustahil. Periksa lagi. Mereka pasti mencurigakan. Pak, periksa lagi. Semua orang hari ini harus diperiksa. Paku ini hilang. Pasti ada yang tidak beres. Pak, pintu kayu ini sudah tua dan rusak. Tak ada yang tahu kapan pakunya lepas. Andalah bos di sini. Anda yakin? Masa seorang tahanan yang ngajari Anda kerja? Identitas dua orang ini istimewa. Bahkan kepala penjara pun tak berani membunuh mereka berdua sendiri. Terus bilang soal aturan, kalau aku mau naik pangkat, aku tetap harus lebih hati-hati. Minggat dari hadapanku. Si sinar puncak sialan ini mengacaukan urusan besar kita. Siapa bilang aku nggak bawa paku keluar? Gimana? Aku terang-terangan. Di depan semua orang. Membawanya keluar. Ini. Ternyata bisa dialihkan begini. Ruan Yuman. Boleh juga. Percaya padaku, 9521. Otakmu. Apa? Aksinya gagal. Perempuan itu tiap hari bersama Li Zihao. Aku dengar ada orang yang diam-diam mengatur. Ingin membebaskan Li Zihao dari penjara. Perempuan ini. Baru 2 hari masuk sudah mau selingkuh dariku. Mau keluar penjara bareng pria lain. Mimpi saja. Untungnya Liu Chun tidak mau membiarkan Li Zihao keluar. Sekarang yang kutakutkan dia kabur dari penjara dengan paksa. Kabur dari penjara. Li Yuchun sama sepertiku, menyuap kepala penjara yang mata duitan. Pria dan wanita tak bermoral itu, lebih baik mereka kabur bersama lalu ditembak mati secara sah bersama. Benar. Pria dan wanita tak bermoral itu, mati pun tak akan punya tempat dikubur. Tambah lagi apinya. Sampaikan perintahku, segera habisi orang tuanya. Pakai nyawa 2 bangka tua. Paksa perempuan ini cepat kabur dari penjara. Anaknya bergerak. Dia pasti berterima kasih padamu. Jangan terima kasih dulu, 680. Walau aku sangat mengagumimu. Bahkan agak menyukaimu. Tapi kalau aku tahu, anak ini bukan anakku. Atau kau membohongiku dan memanfaatkanku. Aku bakal bunuh kamu saat itu juga. Tuan Li. Anak ini tentu anakmu. Hidup matiku terikat denganmu. Mana mungkin aku bohong padamu. Begitu keluar, langsung ku tinggalin kamu. Aku bawa bayi, ayah, dan ibu jauh. Memangnya kamu bisa apa padaku? Lihat, 3 kuncinya sudah diasah. Malam ini kita survei lokasi. Jangan buang waktu. Baik. Patroli sipir dibagi 6 shift. Tiap shift 4 jam. Tapi saat pergantian, ada celah 3 menit. Beruntung, tapi jangan senang dulu. Masih ada 2 lagi. Ayo. Sempurna. Masih ada 110 detik. Menang atau kalah, ini penentunya. Menang atau kalah, ini penentunya. Menang atau kalah, ini penentunya.
Keluar dari pintu ini, naik turun tangga, ke atas terhubung ke atap. Di titik tertinggi penjara, terbuka dari segala sisi. Itu jalan buntu. Kalau ke bawah, saluran pembuangan penjara. Di ujung saluran pembuangan, bisa keluar. Jadi memang ada yang pernah lewat? Ya. Ada yang memanfaatkan hujan lebat dan melompat ke saluran pembuangan, tapi tak ada yang tahu apakah ujung saluran itu benar-benar bisa dipakai untuk kabur dari penjara. Penjara ini dibangun di atas tebing yang pintu keluar selokan ratusan meter di atas tanah. Kurasa kita cuma akan hancur. Lalu maumu bagaimana? Gali terowongan. Kau bodoh. Gunung ini granit, kita harus menggali ratusan tahun baru bisa kabur. Lewat selokan tak bisa, gali terowongan tak bisa. Jadi menurutmu kita, bagaimana cara kabur dari penjara? Lewat jalan buntu yang pertama. Lalu, kita terbang keluar dari langit. Kau lucu. Manusia bukan burung, bagaimana bisa terbang? Tenang. Selama kepalaku masih bekerja, kita pasti bisa terbang keluar. Gawat. Sipir di bawah sana ganti jaga 40 detik lebih cepat. Ini jebakan. Atau kebetulan? Cepat pakai otakmu, cari cara. Bagaimana kita kembali ke D7? Di bawah, jalan. Commandant. Pagi amat. Belum waktunya, kan? Kalian sudah datang? Commandant. Ya gara-gara si Chandra. Suruh kami datang lebih awal main ini. Kalian gatal pengin main, ya? Nah, kan ku bilang juga, dasar bocah-bocah, tumben kalian semangat datang ke sini. Tapi main kartu ya main kartu. Sampah-sampah ini, kalau ada waktu, harus diberesin. HM. Ngapain mukamu merah? Kenapa jantungmu deg-degan begitu? Kau sering main perempuan? Katanya tak bisa lepas. Kenapa? Cuma gendong perempuan. Omong kosong. Apa? Mana mungkin aku tersipu? Kakiku mati rasa karena kau tindih lama. Aku juga, perutmu itu. Menekanku sampai tak nyaman. Commandant. Baru masuk kerja, ku dengar di sel nomor 8. Ditahan Direktur Wanita Ruan. Nomornya, 9521. seumur hidup aku miskin. Belum lihat wanita kaya ratusan miliar. Aku mau ke sana buat lihat. Hihihi. Dasar bocah. Jangan keliwatan. Gimana ini? Mereka mau ke sel tahanan. Kita gimana? Ayo. Hari ini, aku harus lihat sendiri, seperti apa rasanya. Wanita kaya 100 miliar ini diranjang. Aduh. Tolong. Aku sangat menderita. Tolong aku. Dia. Cepat lihat. Perempuan ini kena penyakit menular ganas. Tubuhnya penuh luka merah. Hampir mati. Demi Kesel Amatanku. Cepat seret dia keluar. Karantina dia. Cepat. Cepatlah. Astaga. Ini. Cacar atau wabah tikus? Sial banget. Pergi. Cepat pergi. Jangan sekali-kali tarik napas. Jangan pergi. Kalau Merik. Mendekat lagi padamu. Rias wajah dari abu dindingmu. Akan ketahuan. Tenang saja. Tak ada yang berani mendekat. Bagaimana kalau itu wabah? Tapi kita bisa lolos dari bahaya kali ini. Itu juga berkat. Langkah nekat 10. Kita harus kembali sebelum mereka. Kalau tidak, tak terbayangkan. Mereka ada di depan. Jalannya sudah mereka blokir. Kita tidak bisa kembali. Siapa bilang tidak bisa kembali? Siapa di sana? Oh. Turun lihat dulu. Jalannya sudah terbuka. Tuan, silakan. Jurusan ini namanya 521. Mengalihkan perhatian lalu menyerang dari arah lain. 9521. Kalau barusan aku tidak menemukan cara. Apa kamu akan diam saja lihat bajingan-bajingan itu menyentuh ibu anakmu? Kalau aku benar-benar diusik mereka, apa kau akan mati-matian demi aku? Kita cuma kebetulan bertemu. Kenapa harus mati-matian demi teman satu sel? Hah. Lagi pula, soal anak itu. Sebelum aku melihat hasil tes DNA keluar. Kau. Jangan asal ngaku punya status.
Sudah, 6688. Kita sudah injak titik 40. Kuncinya juga sudah ada, jadi jangan bikin penasaran. Cepat bilang, gimana kita keluar? Naik ke atap. Lalu lompat turun. Tebing setinggi 100 meter. Lompat turun? Kau gila? Di sekeliling sini tebing curam. Bahkan bersayap pun sulit kabur. Cara biasa. Sama sekali tidak akan buat balon udara. Lalu membawamu. Terbang keluar. Balon udara? Kau benar-benar gila. Di sini. Paku pun barang yang diawasi. Kain, bahan bakar, keranjang gantung. Dari mana kau mau carikan semua itu? Apalagi bikin balon udara buat kabur. Perempuan itu pasti pura-pura bersih-bersih. Mau masuk gudang, mencuri, kabur dari penjara. Lihat ada yang janggal. Segera lapor. Ya. Asal bisa. Ce cara ça mène en bac Matidia. Nanti Tuan Muda Wan Fan yang baik buat bawa kita keluar bareng. Hidup enak. Di gudang, ada tenda lama peninggalan tim survei tambang emas. Juga ada peralatan gas dan tabung bahan bakar. Ini barang penting. Kau mau pakai beberapa kain jelek? Dan kompor gas. Buat balon udara? Atau bikin parasut tiruan? Lompat turun? Bahan inti parasut dan balon udara nilon tahan panas berkepadatan tinggi. Kain tenda memang bahan itu. Asal beberapa tenda dijahit jadi satu, itu balonnya. Pakai kompor gas untuk sumber panas. Secara teori, harusnya bisa. Baik. Kalau begitu, kita masuk dan cari. Menurut pengalamanku, penjaga penjara sampai 5 menit lagi. Bos, dia masuk. Aku pergi. Perempuan gila. Dia benar-benar masuk. Jangan-jangan Dia benar-benar tak takut. mau kabur dari penjara? Pergi. Cepat lapor. Pergi. Perempuan itu, hari ini adalah hari kematianmu. Komandan ada di depan. Ruan Yuman, jangan keluar. Cepat sembunyi, bajingan Chen Feng. Sudah dulu membawa sipir ke sini. Sekarang tinggal 50 meter dari sini. Lalu bagaimana? Sudah dapat bahannya? Atau aku lari keluar sekarang? Jangan. 50 meter terlalu dekat. Kalau keluar sekarang, mereka akan melihatmu. Kita pertaruhkan saja. Belum tentu mereka akan masuk gudang menggeledah. Oke. Commandant. Aku melihatnya sendiri. Perempuan murahan itu masuk gudang diam-diam. Pasti mau mencuri atau kabur dari penjara. Cepat seret dia keluar. Tembak mati sekarang juga. Biar semua orang di penjara lihat. Ini akibatnya kalau kabur dari penjara. Kapong Gudong Sayap-Sayap Gelida. Sial. Chen Feng lihat masuk gudang. Sekarang bagaimana? Mereka dari pintu. Tinggal 20 meter lagi. Cepat kokang senjatamu. Bos, kirim orang bandel itu ke neraka. Sialan, Sialan, kalau tidak, aku 2475. Tenang dulu. Tunggu sebentar. Pakaian dalamku yang baru saja kulepas. Cepat pegang. 17 Bégini, Mala le papa. Kau mau menggoda bajingan itu? Apa yang kau omongin? Aku mau kau. Begini. Pakai kawat brawanita jadi rangka ketapel, talinya jadi karet. Buat melontarkan bat ke pagar kawat di kejauhan, biar alarm berbunyi. Siasat memancing. Baik. Siapa di sana? Cepat keluar. Kalian berdua, pergi ke sana lihat apa dengan alarmnya. Yang lain ikut aku. Tadi jelas-jelas Cuma ada pria yang sedang kok tiba-tiba ada seorang wanita? Pak. Anda salah paham. Dia dari tadi memang ada di sini. Mungkin dia jongkok terlalu rendah. Atau mungkin dia ada di tempat gelap. Perhatian Anda. Semua tertuju pada alarm. Jadi Anda tidak melihatnya. begitu? Ya. Angkat tangan. Kau nggak paham omongan orang? Apa yang kau sembunyikan di dalam bak? Apa itu senjata? Apa itu alat kabur dari penjara? Sarakin. Jangan tembak. Saya serahkan.
Tadi pengai pakaian dalam saya lepas. Bagian ini juga tidak tertutup. Aku cuma bisa cari sudut. Aku cuma pakai pakaian dalam. Jangan heboh. Kau. Bicara. Ini yang kau sebut kabur dari penjara. Memangnya kalian belum pernah lihat perempuan pakai pakaian dalam? Cepat. Sipir tinggal 10 menit lagi. Akan patroli ke sini. Kali ini kita harus pindahkan bahan inti ke sana. Kainnya cukup, 5 sekrupnya juga cukup. Tinggal yang paling penting, alat penyala. Tanpa sumber panas, balon udara, cuma kantong plastik. Alat penyala yang kau mau. Udara harus dipanaskan seketika sampai suhu lepas landas. Harus pakai kompor gas berdaya tinggi. Atau semburan api industri yang sudah dimodifikasi. Barang terlarang seperti itu pasti tidak ada di gudang. Kompor gas bisa dicari di dapur. Tapi dapur, semua yang dibeli makanan siap saji, tinggal dipanaskan. Sama sekali nggak ada kompor api. Cuma ada satu orang yang gak makan makanan siap saji. Kepala penjara. Sion. Jam ini Cocok banget buat kamu. Dasar nakal. Nanti malamnya. Aku buatin sapayam buatmu. Oke. Lepas bayumu. Kali ini, aku jamin 100%. Perempuan ini, dia ada di gudang. Kalau kali ini nggak ketangkap, aku sans feng. Akan potong kepalaku sendiri buat kamu tendang seperti bola. Kenapa jadi Anda? Dengar ada perempuan menyusup ke gudang tahanan. Mau kabur dari penjara. kenapa sekretarisku masuk gudang? Kau bawa orang banyak, pakai pistol lagi buat menghadap. Apa maksudmu? Lihat eke. Coba lihat lagi. Mata kalian semua bakal kutusuk. Kau bawa orang den pistol buat menghadangku. Rupanya kau mau cari muka ya. Masih mau pindah tempat, ya? Pak. Tahanan ini yang kasih laporan palsu. Kalau dari tadi tahu itu dikasih 100 nyali pun, aku tetap tak berani ganggu Anda. Bikin malu di depan atasan. Nanti akan kubikin hidupmu sengsara. Aku bisa jadi saksi buat komandan. Ulah si bajingan Chandra Purnama. Kami semua dijebak. Karena pelaku memberi laporan palsu dan mengacaukan ketertiban. Maka tangani sesuai aturan. Ya. Cepat seret bajingan ini pergi. 5568, cambuk 50 kali. 5568. Aku dijebak, komandan. Aku dijebak, komandan. Enyahlah, diam. Tadi aku sudah merasa ada yang janggal. Benar saja. Masih ada tikus yang bersembunyi di wilayahku. Kalau kau bergerak lagi akan kutembak dia. Bentuk memarnya.
Bikas sebat nekat pinggangnya. Dia sering memukulmu. Benarkah? Memangnya urusanmu apa? Kau narapidana, apa yang kau tahu? Hari ini akan kirim back kau. Aku cuma merasa kau sangat kasihan. Nyonya. Aku mukul kamu karena aku sayang kamu. Aku sendiri aja nggak bisa ngendalin diriku. Kamu paham nggak? Karena ketemu bajingan. Dia bungkus kekerasan jadi cinta, dan ngejadiin kamu tempat pelampiasan. Jangan coba adu domba. Laki-lakiku barusan ngasih aku jam emas 1 juta. Terus ngasih aku kalung 3 juta. Kalau nanti dia bajingan juga sama aku. Dengan semua ini, aku rela. Ini benar-benar uang dan emas. Emas dan perak asli. Lihat baik-baik. Yang kamu pakai semuanya palsu, tak ada emas perak asli. Palsu, maksudmu apa? Berani-beraninya kamu memfitnah suami. Batu permata alami yang asli biasanya pasti ada sedikit serat, retak es, atau cacat di dalamnya. Itu sidik jari alam. Lihat baik-baik liontin di lehermu. Apa tidak sempurna tanpa cacat, bersih seperti kaca? Kok bisa begini? Dia jelas pernah bilang. Demi beli semua ini. Dia sampai motong dana kantin. Yang kamu pakai dari atas sampai Di matanya. Kamu cuma pantas pakai barang rongsok. Kalau mau jadi sosial, setidaknya sosialita yang berhasil. Dengan tampangmu begini. Dan umurmu itu. Sudah ditiduri lelaki tua brengsek itu bertahun-tahun, tapi kau dapat cuma barang palsu. Kau masih belum merasa kasihan? Menurut dugaanku. Saat dia mau membuangmu, dia akan menuduhmu penyelundupan. Dan jadi kaki tangan korupsi. Hei, dia dorong kau keluar jadi kambing hitam, dia lolos bersih, lalu kau? Nanti kau masuk penjara. Dia hidup enak, kasihan sekali. Sudah ditiduri cuma-cuma selama itu, saat kau tua dan masih harus masuk penjara demi dia. kalian cari mati. Kau ngomong panjang lebar begini, mau rebut pistol, ya? Sayang, begitu pistol ini meletus. Kalau aku mati, kalian juga tak akan hidup di luar penuh sipir. Jangan takut, saudari. Kau cari lelaki tua, tapi dia dingin dan tak peduli. Dia tak mencintaimu, apapun tak mau dia berikan padamu. Bahkan nanti 9521, dia masih ingin mendorongmu ke neraka. Dia tak punya hati buatmu. Jadi buat apa kau setia mati-matian padanya? Ikut bekerja denganku. Kehormatan dan kekayaan, aku, Ruan Yuman, akan memberikannya padamu. Ruan Yuman, polisi Ruan Yuman. Aku tahu dirimu. Pria MU pernah mencari kepala penjara, menyuapnya, mau membunuhmu, kalau begitu aku akan kabur dari penjara. Saudari. Aku juga perempuan. Aku mengertimu. Kalau bukan terpaksa cari nafkah, siapa mau melayani pria tua? Menjual masa muda. Tolong aku. Itu juga menolong dirimu sendiri. Kalian orang kaya dan berkuasa memang paling jahat. Dia menipu masa mudaku. Mana ku tahu kalau kau juga cuma memanfaatkanku? Kalau aku melepaskanmu lalu kau tinggalkan aku di sini, bagaimana? Omongan saja tak ada bukti. Akan ku buat surat perjanjian darah untukmu. Tolong aku. Bantu aku kabur dari penjara, ku beri 300. Ruan Yuman. 300 juta? Ya. Ini uang yang bebas. 300 juta milikmu. Ambil ini, jadi penolongku. Aku Ruan Yuman bersumpah pada langit. Aku tak akan ingkar janji. 300 juta. Benar. Asal kau mau. Ini milikmu, milikmu. Sisa hidupmu mau tetap jadi anjing lelaki tua itu atau jadi manusia. Semua tergantung pada pilihanmu. Aku pilih polisi, aku pilih.
300 juta. Harus kuakui, Rencanamu sangat berani. Melampaui batas imajinasi semua orang. tapi Tingkat risikonya juga sangat tinggi. sedikit saja lengah. Tak ada bedanya dengan bunuh diri. Makin besar ombak, makin mahal ikannya. Sekretaris Mailing 9 di tempat ini bersembunyi saja. Tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kau kelihatan punya kuasa besar. Tapi hidup matimu juga ada di tangan orang lain, kan? Alasanmu memilih kami. Bukannya karena kau sudah melihat jelas ini? Mau beres sekali untuk selamanya? Aku akui, aku memang ingin kabur dari sini. Kalau semua berjalan lancar, aku tak keberatan memberimu dorongan tambahan. Tapi kalau rencanamu gagal, demi melindungi diri, aku cuma akan ikut menginjakmu saat jatuh. Hei. Kamu nggak tulus? Tawaran kami 300 juta. Tuan Woodley, sebanyak apapun uang tak bisa beli nyawa. Hal sesederhana ini. Sejak aku berumur 18 tahun, saat rebahan di tubuh pria tua itu, aku sudah paham. Di ranjang itu, uang adalah hal yang paling tak berharga. Sekretaris Mailing, tenang saja. Aku cuma perlu kau lakukan ini. Apa? Wan Yuman ini bukan pelarian penjara. Ini hila Karimati. Kalau mau berhasil, harus gila dulu. Sekretaris Mailing, kesempatan bangkit cuma sekali. Berhasil. Aku lolos dari air dangkal, terbang lagi ke langit. Kau dapat 300 juta, mulai hidup baru, dan gagal. Itu. Paling banter cuma mati. Aku tak peduli kau setuju atau tidak. Rencanaku akan tetap dimulai tepat waktu. Kau benar-benar hila. Saudari. Kalau tak gila, tak akan bisa keluar dari neraka. Kamu memang hebat. Jurusmu meminjam tenaga lawan. Benar-benar dimainkan dengan bukan cuma membereskan si penjahat Chen Feng, tapi juga menarik sekretaris Mailing ke pihak kita. Perempuan itu sekarang berkuasa. Dengan dia melindungi kita, rencana kita, risikonya berkurang setengahnya. Masalahnya nggak sesederhana itu. Barusan saat tak ada yang memperhatikan, dia memberitahuku satu masalah yang fatal. Masalah apa? Di jalan menuju atap, masih ada pintu terakhir. Kalau pintu ini nggak rencanaku bikin balon udara tuh kabur. Memang sama sekali nggak bisa, balon udara nggak bisa terbang. Kita cuma jadi sasaran empuk. Apa? Masih ada satu pintu lagi, 2004, di mana kuncinya? Kalau tidak, biar Mailing yang mencuri, atau aku yang cari cara. Pintu itu tak punya kunci. Tak punya kunci. Pintu besi terakhir ke atap. Pakai kunci palsu. Kunci pintu besi itu nomor 75 dan dilas mati di mustahil bisa dibuka. Itu jebakan mengelabui orang. Ada yang menyentuh lubang kuncinya, atau membobolnya dengan paksa. Akan langsung memicu. Bisa mengaktifkan jebakan. Dan bikin kita mati tanpa tempat bersembunyi. Pria jahat. Licik sekali. Kalau begitu, jadi, apa kau punya ide? Untuk membuka pintu ini. Sebenarnya tidak sulit. Karena gemboknya palsu. Berarti kita tak usah membuka. Kita Gila. Bukan, kau yang gila. Ruan Yuman, kau benar-benar gila. Tapi cara ini mantap. rencana sebentar lagi dimulai. Saat penting begini, semua kamu harus berhasil. Terima kasih, Pak, sudah memberi kelonggaran. Ini sedikit tanda terima kasih dariku. Cepat.
Aku ini sudah melanggar aturan. Kalian cuma punya 10 menit. HM. Sudah mati belum? Boss Fan. Jadi begini hari ini. Semua karena istrimu. Tidak. Karena Ruan Yuman. Dia yang mencelakaiku. Hatinya terlalu kejam. Bodoh. Perempuan saja tak bisa kau atasi. Masih ada 2 hari lagi. Aku bisa ambil alih keluarga Ruan sepenuhnya. Ketua yang baru menjabat. 48 jam lagi. Ini akan memenuhi semua pantauanku. Dalam 2 hari ini. Awasi baik-baik perempuan itu untukku. Kalau tidak, akan kubuat kau membusuk selamanya di penjara. Tenang saja. Aku pasti akan mengawasi mereka baik-baik. Sudah punya rencana yang hebat. Tidak akan pernah. Kalau ada masalah. Perempuan tukang nuimpen barang lagi. Perempuan tukang nuimpen barang. Tapi kali ini aku nggak bakal ngadu. Aku punya cara yang lebih bagus. Biar kamu ngaku sendiri. Nona kecil. Sendirian itu sepi. Sini temani aku main-main. Chen Feng. Pergi yang jauh dariku 952. Kalau enggak, hari ini kubunuh kamu. Jangan. Kita akan bergerak sekarang belum bisa bertindak. Lia. Mainlah denganku. Si cantik pasti mau. Jauh dariku. Perutmu sudah dibesarkan orang. Masih sok jual mahal buat apa? Aku dan saudara-saudaraku ingin merasakan nikmat nona besar anak orang kaya. Kau. Tolong. Hei, ada orang. Ada orang mesum. Cantik. Bucagnac au Mancurie Sandok Bézi. Keluarkan dan lawan aku. Tuzukaku. Asal kau keluarkan sendok itu. Kau punya bukti kuat untuk kabur dari penjara. Apa yang kau bilang, aku nggak paham. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Persetan dengan rencana itu. Pukul. Pukul sekeras-kerasnya. Tuan Li. Kau kena tipuanku. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bicara. Ada apa ini? Ini bukan urusannya. Chen Feng yang menggodaku. Tidak ada hubungannya dengan Li Zihao. Cuma soal berkelahi. Jarang sekali ya. Sibuk cari muka, ya? Coba bilang. Sebenarnya ada apa? Jangan ngarang cerita buat aku. Commandant. Wajah saya. Dihajar mereka sampai hancur. Menuru Perature en Panjara. Berkelahi Beramerame. Seharusnya. Masuk sel 48 jam, 4 Kami Bear. Berempat OD7. harus segera dibawa pergi, langsung laksanakan. Isolasi. Kau sengaja masuk sel isolasi. Tuan Fan. Setelah 48 jam. Akan ke seluruh penjara. Menutupi kamera 8. Dia akan mengawasi perempuan ini. Dan menyiarkannya langsung ke seluruh dunia. Biar seluruh dunia menontonnya setiap hari. Asal dia salah melangkah sedikit. Dia akan. Dit en bac Mati Sekarasa. Kamu. Sialan. Pantas saja tadi dia cari gara-gara. Ternyata, serangan pembunuh sebenarnya ada di sini. Ruang tahanan di lantai bawah tanah 13. Atap ada di lantai. Dikurung 48 jam, keluar dari ruang tahanan, MOD 74. Kamera pengawas terpasang penuh. Sudah selesai dipasang 4. Penjara akan jadi sangat ketat. Nanti, semut pun takkan kabur. Dalam 48 jam ini, akan terkunci rapat sepenuh peluang kita untuk kabur dari penjara. Perempuan. Kenapa Kaloko Pon des Menambuni Kambaran. Juruscula ini. Mati bersama.
Akan Kubunuko. Astaga. Kamu tega sama dirimu sendiri. Itu sendok besi. Jangan sampai tenggorokanmu terluka. Kurang selangkah. Ternyata sel kita ada di lantai paling atas. Awalnya aku mau pakai sendok ini buat melubangi langit-langit. Langsung sampai ke atap. Tak perlu lewat pintu besi jebakan itu. Tapi sekarang kita malah dikurung di sel isolasi. Tempat ini ada di bawah tanah. Ini jadi masalah. Belum tentu buntu. Kau punya cara. Dulu aku jaga-jaga. Aku sempat lihat. Sel isolasi dulu tempat pembakaran arang di tambang, di dinding ada cerobong asap. Pakai ini. Kita punya 2 hari buat bobol tembok. Nanti, kita masuk ke cerobong asap. Lalu kita bisa sampai ke atap. Tapi, kalau gali tembok begini, bakal keluar banyak tanah. Penjaga penjara antar makan tiap beberapa jam. Mustahil nggak ketahuan. Bukankah ini mesin angkut tanah alami? Gali sedikit, siram sedikit. Tak ada yang tahu, tak ada yang sadar. Aduh, sebelah berisik banget. Pasti diare lagi. Toiletnya bunyi terus. Mazi, je dors, tombe. Kalau berani, jebol temboknya lalu kabur. Malam ini kayaknya tenang. Mungkin mereka sudah pasrah. Gedor tembok. Siram closet. Mereka kan sudah dikurung di ruang isolasi. Mana mungkin masih mikir kabur. Tapi kenapa hari ini begitu sepi? Tidak benar. Tak ada suara sama sekali. Ada yang gak beres. Bos. Tidurlah. Kurasa. Mereka cuma capek. Cepat, kemari. Ada yang kabur. Commandant. Orang sebelah kabur dari penjara. Mereka kabur lewat terowongan bawah tanah. Senfong. Kalau kamu berani lapor polisi palsu tengah malam, habislah kamu. Sail. Mana orangnya? Kalian semua kerja makan gaji buta. 2 orang hidup-hidup malah kabur. Bujikan alarm. Tangkap mereka. Gawat, kita ketahuan. Ketahuan 5 jam lebih cepat dari rencana. Sekarang balon udara belum dirakit. Kita harus cepat. Gedung nomor 2 dan gudang juga tidak ada. Kantin juga tidak ada. Saluran Pergi ke saluran pembuangan, cek semua pintu masuk dan keluar. Selesai sudah, kalau begini terus. Lambat laun mereka akan menemukan lantai. Aku sudah berusaha. Balon udaranya sudah sampai bis. Masih butuh 1 jam. Tidak bisa. Aku turun sebentar. Ke ruang listrik, matikan saklar utama. Asal ruang listrik. Begitu saklar dimati, saat listrik padam,
Kamera pengawas langsung lumpuh, lampu juga langsung mati, jadi bisa membelikanmu waktu yang berharga. Sekarang bawah sudah dijaga ketat. Mereka sipir penjara bersenjata lengkap. Kalau kau turun, itu Cari mati? 88. Kau kira aku begini demi kau? Dengar baik-baik. Bukannya kamu bilang. Anak yang ada di perutmu itu anakku? Seberbahaya apapun di luar sana, itu tetap darah dagingku. Demi keselamatan anak itu, aku juga harus mengalihkan para imut itu. Dan lagi. Asal waktunya tiba. Kau langsung pergi sekarang. Kabur dari penjara, harus berhasil, tak boleh gagal. Dengar? hah. Tapi soal anak itu. Selama ini aku ngomong sembarangan. Li Zihao. Kau ini bodoh sekali, sebenarnya. Barusan di ruang medis aku sadar. Kalau ternyata kaulah ayah dari anak dalam perutku. Berhenti. Aku akan mengulur waktu. Sebenarnya anak, Diam. Rakit balon udara, kerja. tapi aku. Nangis apa sih? Aku cuma turun buat bikin kacau. Begitu waktunya tiba, langsung terbang, tak usah tunggu aku. Dan lagi. Begitu kita sudah keluar, kalau hasil tes dia bukan anakku. Kalau aku tahu. Kau bohong padaku, tetap akan kubunuh. Baik. 10 miliar. Sepakat. Di penjara pasir emas milikku. Tak ada siapapun yang bisa lolos dari genggamanku. Akan segera keluarkan perintah buru bunuh. Jangan sisakan satu pun yang hidup. Aku akan buat wanita itu jadi tumpukan daging cincang. Benar. Baik. Perintah APA lagi? Main dulu sebentar. Nanti baru kasih perintah. Nona One. Aku cuma bisa Ulur sedikit waktu. Jangan sampai mengecewakanku. Cepat, lebih cepat lagi. Apa ini? Mereka ada di balik poster. Ini bos lorong asap. Pipa ini menuju atap. Bajingan. Pantas saja tak ketemu. Oh. Ke atap. Ruang listrik. Teman-teman narapidana, kode sel tahanan. Itu 0314. Aku cuma bilang sekali. Aku hitung sampai 3. Penjara pasir emas akan mati listrik. Kebebasan ada malam ini. Yang mau kabur, cepat. 3, 2, Kode pembuka pintunya benar.
3 pintu besi terbuka semua, kenapa sipir hari ini? Apa kita bisa kabur? Semuanya tergantung hari ini, cepat lari. Cepat. Cepat pergi. Kalian kerja apa? Semua tahanan kabur. Semua tahanan kabur. Saya akan tangkap mereka kembali. Tangkap mereka sekarang juga. Kalau tak bisa ditangkap kembali, kau yang masuk. Bos, gimana? Ruang listrik dikunci dari luar sama nggak bisa dibuka sama Mereka juga pakai pengeras suara. Akibatnya kini semua sel kosong. Kalian sekumpulan sampah. Zampa. Siap. Komandan. Kami akan tangkap mereka kembali. Bos, jadi kita turun tangkap penjahat atau naik ke atap tangkap 2 dalangnya. Atap itu jalan buntu. Mereka tak bakal bisa kabur. Sekarang keadaan di bawah sudah kacau. Kalau orang hila itu menerobos. Kita semua bakal habis. Tangkap yang lain dulu. Tangkap mereka lagi. Berani kabur dari penjara. Perempuan ini benar-benar nekat. Oh. Hari sudah mau terang. Kenapa Li Zihao belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Li Zihao. Kami menangkap 1 tahanan kabur. Hajar dia sampai mati. Berani kabur dari penjara. Lai Zihao. Pasti bukan kamu yang tertangkap. Pasti bukan kamu. Sudah dipukuli sampai mati. Yang memimpin sudah dipukuli sampai mayatnya sudah dibuang ke bawah. Commandant. Kunci palsu, nggak bisa dibuka. Minger. Biar aku. Cara buka pintu ini sangat rahasia. Mana mungkin tak ada orang. Kapten, lihat ke langit. Untung kau sempat datang. Kalau telat 1 detik lagi, aku cuma bisa. Balon udaramu siap, kenapa belum pergi? Kenapa? Gak rela ninggalin aku? Ngaco apa sih? 52, aku cuma takut sendirian di atas. Nggak bisa ngendaliin benda ini. Bodoh 6688, barusan di bawah. Aku ngurus beberapa pengejar itu. Aku kira aku mati. Aku kira, aku nggak akan pernah ketemu kamu lagi. Ruan Giokman. Sebenarnya aku. Jangan mikir yang aneh, Han. Kalau bukan karena balon udara, sendirian susah mengendalikannya. Butuh tenaga kasar, aku nggak bakal nungguin kamu. Jadi ternyata aku cuma kuli, ya? Setelah penyelidikan dari pihak terkait, mantan ketua grup Ruan Giokman. Grup Li Xiu. Dibebaskan tanpa Fen Zonghao, Wang Qinghe. Li Yuchun dan lain. Karena kejahatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipenjara di penjara Jinsa. Segera dilaksanakan. Man. Hasil tes ADN sudah keluar. Bukti ilmiah menunjuk, anak itu memang anakku, sekarang kamu tak punya alasan buat menolakku lagi, kan? Man. Menikahlah denganku. Aku akan menjaga kamu dan anak itu seumur hidup. Trik murahan. Jangan harap bisa menipuku. Itu anakmu? Kemungkinannya kecil, mana mungkin sekebetulan itu. Jangan bohongi aku masih sibuk ke negara berikutnya untuk membahas proyek. Tak ada waktu buat pacar, cepat pulang saja. Jangan halangi jalan. Mau apa? Lepaskan aku. Li Zihao, kau gila, ya? Aku gila. Dasar perempuan brengsek. Waktu kau minta aku bantu kau kabur dari penjara, kau sudah... Kenapa? Sekarang sudah berhasil kabur. Lalu mau angkat rok, putar muka, dan lepas tanggung jawab? Jangan harap.